Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi 1 dan 2 yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia dan Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertian, fungsi, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasional. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan keadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, perintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Adapun diantaranya yaitu perencanaan sumber daya manusia, melakukan pengajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. 1. Terdiri dari perekrutan dan seleksi karyawan, yaitu melakukan proses penarikan dan seleksi karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan agar dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja mereka. Yang ketiga, evaluasi kinerja karyawan, yaitu melakukan evaluasi kinerja karyawan untuk mengetahui sejauh mana karyawan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Keempat, penggantian dan kepuasan karyawan, yaitu memberikan penggantian atau reward kepada karyawan yang telah memberikan kinerja yang baik dan memastikan kepuasan karyawan. Yang kelima, membangun relasi, yaitu membangun hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat. Manajemen menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan agar dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Dengan menjalankan fungsi MSDM dengan baik, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal.
Tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia diantaranya yang pertama, tujuan organisasional, yaitu tujuan ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. MSDM membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi, serta meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia atau konstitusi, kemampuan, dan kecakapan mereka. Tujuan fungsional. Tujuan ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tujuan sosial. Tujuan ini adalah organisasi tanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Kelima, tujuan personal. Tujuan ini ditunjukkan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan karir, serta menjaga kepuasan karyawan. Dalam menjalankan tugasnya, manajemen sumber daya manusia juga memiliki beberapa fungsi, antara lain pengelolaan staf, evaluasi performa, pengembangan karyawan, manajemen talenta, manajemen kompensasi, manajemen hubungan kerja, manajemen perubahan, dan manajemen keamanan dan kesehatan kerja. Strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan strategis dalam mengelola aspek terkait dengan tenaga kerja atau karyawan. Dalam suatu organisasi, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kontribusi individu-individu dalam organisasi serta mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk merumuskan strategi manajemen sumber daya manusia, perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategi yang dimaksudkan organisasi. Hal ini dapat mendorong dan membantu untuk berkreasi, berinovasi, dan lebih fleksibel. Berikut adalah beberapa strategi manajemen sumber daya manusia yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Merencanakan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas mereka. Yang ketiga, manajemen kinerja. Menetapkan standar kinerja yang jelas dan memberikan umpan balik secara teratur untuk membantu karyawan mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, manajemen talenta. Mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin masa depan dalam organisasi. Yang kelima, manajemen kompensasi. Menetapkan sistem penggajian yang adil dan kompetitif untuk memotivasi karyawan. Yang keenam, manajemen hubungan karyawan. Membangun hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen untuk meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Dalam merumuskan strategi manajemen sumber daya manusia, perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan strategisnya dan mengembangkan
kebijakan-kebijakan sumber daya manusia dan aktivitas-aktivitasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.